Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggra Dwi Prasetya dengan NIM S1S1 21021. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 dan pertemuan ke-7 sistem basis data. Oke, kita masuk di bagian pertama, yaitu pengenalan. Oke, kita masuk di bagian A, yaitu database management system. Di sini ada 4. Yang pertama itu DBMS, berisi informasi tentang perusahaan tertentu. Dalam perusahaan itu, informasi yang ada itu pengumpulan data yang saling terkait, kemudian ada kumpulan program untuk mengakses data, kemudian lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Kemudian yang kedua, aplikasi basis data. Aplikasi basis data ini ada yang namanya maskapai penerbangan atau reservasi. Di sini dalam maskapai penerbangan terdapat data reservasi dan jadwal. Kemudian universitas ada data pendaftaran dan nilai. Kemudian untuk penjualan itu ada data pelanggan, produk, dan pembelian. Kemudian yang ketiga ada database. Database itu bisa sangat besar. Dan yang keempat, basis data menyentuh semua aspek kehidupan kita. Kemudian lanjut di bagian B, yaitu contoh database universitas. Misal di sini ada 2, yaitu pertama program aplikasi. Misal di sini kita ingin membuat sebuah data universitas, maka yang diperlukan itu pertama tambahkan siswa, kemudian instruktur dan kursus baru. Lalu daftarkan siswa untuk kursus dan buat daftar nama kelas. Kemudian tetapkan nilai kepada siswa, hitung nilai rata-rata poin, dan terakhir IPK dan hasilkan transkrip. Kemudian yang kedua, pada hari-hari awal, aplikasi database dibangun langsung di atas sistem file. Ini merupakan tampilan sebuah data. Jadi itu yang pertama itu ada external layout view atau pengguna. Di sini ada tampilan si pengguna. Kemudian di sini pengguna membuat sebuah konsep skema. Di sini masuk ke skemanya, konsep skema dari sebuah data. Lalu masuk di bagian physical skema. Setelah physical skema, maka akan terbentuk sebuah database. Jadi begini proses dari seorang user membuat sebuah database. Kemudian bagian D, bahasa definisi data atau DDL. Yang pertama itu notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database. Contoh mungkin jika kita membuat sebuah tabel instruktur, maka atribut yang diperlukan yaitu ID, yang mana chart 5, kemudian nama varchar, nama itu menggunakan tipe data varchar, kemudian dep name menggunakan tipe data juga varchar, dan terakhir gaji menggunakan tipe data numerik. Kemudian yang kedua, compiler DDL menghasilkan satu set template tabel yang disimpan dalam kamus data. Kemudian yang ketiga, kamus data berisi metadata. Dalam metadata itu ada yang namanya skema basis data, kendala integritas, dan otorisasi. Kemudian lanjut di bagian E, bahasa manipulasi data atau dalam kurung DML. Bahasa pertama itu bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. DBML juga dikenal sebagai bahasa query. Kemudian 2 kelas bahasa. Pertama ada murni, digunakan untuk membuktikan properti tentang komputasi daya dan untuk pengoptimalan. Di sini ada aljabar relasional, kalkulus rasional tuple, dan kalkulus relational domain.
Kemudian ada yang namanya komersial. Digunakan dalam sistem komersial. Di sini yang digunakan yaitu SQL adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. Kemudian lanjut di mesin basis data, yaitu pertama ada manajer penyimpanan. Di sini manajer penyimpanan ini merupakan sebuah program modul yang menyediakan tampilan antara dasar sebuah data dalam suatu database yang tersimpan dalam sebuah aplikasi, dan kemudian kita dapat disampaikan menggunakan query atau bahasa query yang digunakan dalam database. Kemudian pemrosesan query itu ada yang namanya pertama parsing atau translation. Di sini parsing itu sebuah penjelasan, kemudian atau translasi itu kayak terjemahan sebuah bahasa query. Kemudian ada optimization atau optimalisasi, dan terakhir itu ada yang namanya evaluation atau nilai. Kemudian masuk di ketiga itu manajer transaksi. Di manajer transaksi ini biasanya kan data itu biasanya kalau dalam mengirimkan data itu kan ada yang bisa terjadi sebuah korup atau data tidak lengkap dalam proses pengiriman, ataupun juga kita dapat mengakses data secara bersamaan atau multi user. Di sini dalam manajer transaksi ini terdapat sebuah algoritma yang akan diterapkan atau yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian masuk bagian G, sejarah sistem basis data. Pertama sejarahnya itu ada sampai 5. Pertama itu tahun 1950 sampai awal 1960. Di sini pemrosesan data menggunakan pita magnetik. Untuk penyimpanan kaset hanya menyediakan akses berurutan. Kemudian kartu berlubang untuk input. Pada akhir tahun 1960 sampai 1970, di sini hard disk mulai digunakan. Di sini hard disk itu sudah memungkinkan untuk akses langsung ke data. Kemudian ada jaringan dan model data hierarkis yang digunakan secara luas. Kemudian pemrosesan sebuah transaksi berkinerja tinggi untuk era ini. Kemudian pada tahun 1980, prototipe relasional penelitian berkembang menjadi sistem komersial SQL menjadi standar industri. Kemudian sistem database paralel dan terdistribusi, dan terakhir sistem database berorientasi objek. Kemudian yang keempat itu tahun 1990. Di sini dukungan keputusan besar dan aplikasi penambangan data. Gudang datanya itu multi terabyte yang sangat besar. Kemudian terakhir munculnya perdagangan web. Dan memasuki awal tahun 2000, di sini sudah ada yang namanya standar XML dan XQuery. Dan terakhir itu ada yang namanya administrasi database otomatis. Kemudian kita masuk di bagian kedua, yaitu pengantar model relasional. Di sini kita masuk di bagian A, yaitu contoh desain relational database. Ini dapat dilihat contoh dari desain sebuah database. Yang mana itu, di sini ada yang namanya atribut. Atribut itu ada yang seperti NIM, nama mahasiswa, kemudian alamat.
Nah, kemudian ada yang namanya file name. Nah, ini yang disebut sebuah file name. Kemudian ini ada namanya baris data. Nah, ini yang namanya baris data dari sini 08, 01, 53 hingga di sini Semarang. Nah, di sini juga ada relasi. Di sini relasi. Lingkaran ini membentuk sebuah relasi. Di sini ada yang namanya domain. Nah, domain itu di kolom ini, kolom NIM, kolom mahasiswa, dan kolom alamat. Lanjut di bagian B, jenis atribut. Pertama itu himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Yang kedua, nilai atribut biasanya harus atomik, itu adalah tak terpisahkan. Kemudian yang ketiga, nilai khusus 0 adalah anggota dari setiap domain diindikasikan bahwa nilainya tidak diketahui. Dan terakhir atau keempat, nilai 0 menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Lanjut di bagian C, jenis-jenis database relasional. Secara umum ada 3 jenis database relasional, yaitu pertama one to one atau 1 ke 1. Nah, di sini relasi database model ini terjadi apabila sebuah data terdapat pada 2 tabel dan hanya diperbolehkan 1 data saja pada masing-masing tabel atau unique record. Sama halnya seperti primary key, record yang ada pada model ini tidak boleh ada yang sama. Yang kedua, one to many atau one to n. Relasi database model ini membolehkan data yang sama pada tabel kedua, tapi hanya membolehkan data yang bersifat unik atau unik pada tabel pertama. Jadi pada model tabel kedua boleh memiliki beberapa data yang sama. Yang ketiga, many to many atau n to m. Berbeda dengan kedua model di atas, relasi database model ini membolehkan beberapa data yang sama baik pada tabel pertama maupun tabel kedua. Dengan demikian, tidak ada unique record di kedua tabel tersebut. Lanjut di bagian D, beberapa jenis operasi. Ya, di sini ada yang namanya operasi projection. Nah, operasi ini digunakan untuk mengambil sejumlah baris data yang memenuhi predikat yang diberikan. Predikat mengacu pada kondisi yang ingin dipenuhi dalam operasi seleksi. Misalnya di sini ada relasi R. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian di sini pilih A. Nah, di sini kita pilih A. Kemudian B itu relasi dan dengan kolom B dan kolom D lebih besar dari 5. Jadi kita lihat di sini bahwasanya berarti di sini nanti kolom A-nya itu tentunya cuman 2 yang diambil, yaitu A alfa dan beta. Makanya di sini nantinya akan menjadi alfa 17, kemudian beta 23 dan 10. Kemudian lanjut di operasi selection. Operasi ini dapat menentukan atribut-atribut data dari sebuah tabel atau hasil query yang akan ditampilkan. Misalkan di sini relasi R. Tabelnya yaitu ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Di sini kita pilih A dan C. Maka di sini kita pilih saja A. Kita ambil kolom A dan kolom C. Di sini. Karena di sini sudah ada yang sama, yaitu A1 dan A1 ini, maka di sini kita sederhanakan lagi menjadi A1, B1, dan B2. Jadi itulah kenapa
hasil akhirnya seperti ini. Lanjut di operasi union atau gabungan. Operasi ini dapat menggabungkan data dari dua kelompok baris data yang sejenis atau memiliki hasil proyek yang sama. Misalnya di sini relasi R dan S. Di sini kita gabungkan kedua relasinya menjadi A1, kemudian sini A2, ini karena sama jadi disatukan saja. Kemudian B1 dan B3. Kemudian masuk di operasi set difference. Operasi ini merupakan kebalikan dari operasi gabungan yang tadi, yaitu pengurangan data di tabel atau hasil proyek pertama oleh data di tabel atau hasil proyek kedua. Di sini ada relasi R dan S. Maka R dikurang S menjadi, di sini kan alfa dan 2 ini ada di tabel R dan tabel S, maka di sini alfa dan 2 ini dihilangkan sehingga hasil akhirnya itu menjadi alfa 1 dan beta 1. Lanjut di operasi intersection. Operasi ini digunakan untuk mencari nilai yang sama dari kedua tabel relasi. Berarti di sini kita cari kesamaan dari kedua tabel relasi. Misalnya tabel R dan tabel S. Kita cari yang sama. Maka dapat dilihat sendiri bahwa yang sama itu yaitu alfa dan alfa 2 yang masing-masing ada di tabel R atau relasi R dan relasi S. Maka nilai akhirnya menjadi alfa 2. Lanjut di operasi cross. Operasi ini dapat menggabungkan data dari dua buah tabel atau hasil query. Jadi misalnya seperti ini, A1 B2 atau tabel R direlasikan ke tabel atau digabungkan ke tabel S atau relasi S. Maka nantinya menjadi sini A1 alfa 10 dan A. Di sini berarti A1-nya ini jika dikalikan dengan ini, maka jumlah A1-nya itu sama dengan jumlah tabel S, dan B2-nya juga sama dengan jumlah tabel S. Maka dapat dilihat sendiri hasil akhirnya itu seperti ini, yaitu A1-nya itu ada 4 kali ini, kemudian B2-nya juga 4 kali. Lanjut di natural join example. Pada natural join table digabungkan dua arah sehingga tidak ada data nol di satu sisi, atau dengan kata lain data nol tidak akan ditampilkan. Misalnya di sini ada tabel R dan tabel S natural join. Ini simbol dari natural join. Maka yang perlu diperhatikan yaitu kolom B dan kolom D. Tinggal dilihat kolom B dan D ini. Misalnya di sini A1, B1 dan DA. Maka kita lihat lagi di sini B1 dan DA. Berarti kita samakan datanya, maka hasil akhirnya itu alfa. Seperti ini, alfa. Kemudian kita lihat juga karena di sini juga ada satu A juga dan theta, maka di sini hasil akhirnya juga theta. Kemudian juga ini kita lihat juga satu B1 dan D juga A. Dan di tengahnya itu theta.
Jadi kita tinggal gabungkan lagi seperti metode pertama tadi. Dan terakhir itu B2 dan D itu DB. Di sini kita cari juga yang sama, yaitu di B-nya 2 dan D-nya B. Maka ini yang sama. Maka tinggal ditulis seperti ini. Karena dia cuma satu yang ada di tabel S, maka di sini kita cuma tulis satu saja. Oke, lanjut di model hubungan entitas atau materi bagian 3. Entitas. Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu objek yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Contohnya adalah Winda, Ali, Ayla, Neni, Nurul, mobil Toyota, mobil Honda, mobil Daihatsu, Melody, Haruka, dan lain-lain. Di sini dapat dilihat sendiri gambarnya, misalnya atribut entitas. Di sini adalah alamat mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, hobi mahasiswa termasuk atribut entitas. Maka entitas pertama itu yang ini, yaitu 1701, kemudian Anastasia, Jalan Anggur 1, Amtai, kemudian hobinya vlogging, memasak dan menulis. Kemudian entitas tiganya yang ini. Lanjut di bagian B, komponen atribut. Lanjut bagian B, atribut. Komponen atribut adalah karakteristik atau properti yang mendeskripsikan suatu entitas. Dalam sistem basis data, atribut ini merujuk pada kolom tabel. Sebagai contoh, atribut pada entitas mahasiswa yang ditampilkan dalam gambar 1.1. Ya ini seperti gambar ini, yaitu ada atribut NIM, nama mahasiswa, kemudian alamat, dan atribut hobi. Pada atribut hobi juga ini dapat bernilai banyak. Lihat seperti ini, nilai dari atribut hobi itu, data dari atribut hobi itu banyak, seperti vlogging, memasak, dan menulis. Kemudian bagian C, model ER, pemodelan basis data. Di sini ada 4. Yang pertama, model data ER dikembangkan untuk memfasilitasi desain database dengan memungkinkan spesifikasi skema perusahaan yang mewakili keseluruhan struktur logis dari database. Yang kedua, model ER sangat berguna dalam memetakan makna dan interaksi perusahaan dunia nyata ke dalam skema konseptual. Karena kegunaan ini, banyak alat desain database menggunakan konsep dari model ER. Yang ketiga, model data ER menggunakan 3 konsep dasar, yaitu kumpulan entitas, set hubungan, dan atribut. Yang keempat, model ER juga memiliki diagram terkait representasi. Diagram ER yang dapat mengekspresikan keseluruhan struktur logis dari database secara grafis. Lanjut di bagian D, kumpulan entitas. Pertama itu, entitas adalah objek yang ada dan dapat dibedakan dari objek lain, contohnya orang, perusahaan, acara, pabrik tertentu. Yang kedua, himpunan entitas adalah himpunan entitas dengan tipe yang sama yang berbagi properti yang sama, contoh kumpulan semua orang, perusahaan, pohon, hari libur. Ketiga, entitas diwakili oleh satu set atribut, yaitu deskriptif properti yang dimiliki oleh semua anggota himpunan entitas. Contohnya, instruktur itu mempunyai properti ID, nama, jalan, kota, dan gaji. Dan kursus itu memiliki properti deskriptif properti kursus ID, judul, SKS. Keempat, subset dari atribut membentuk kunci utama entitas mengatur, yaitu secara unik mengidentifikasi setiap anggota himpunan.
Lanjut di bagian E, yaitu pemetaan kendala kardinalitas. Yang pertama, nyatakan jumlah entitas yang dapat menjadi tempat entitas lain terkait melalui himpunan hubungan. Yang kedua, paling berguna dalam menggambarkan himpunan biner. Yang ketiga, untuk himpunan relasi biner, kardinalitas pemetaan harus salah satu dari jenis berikut, yaitu 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke 1, banyak ke banyak. Untuk gambarnya adalah dapat dilihat sendiri seperti ini. Di sini gambar one to one. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Relasinya itu mereka memiliki berrelasi satu sama lain. Kemudian di sini one to many. Ini 1 ke banyak. Ada si himpunan A memiliki 2 pasang dari himpunan B. Kemudian yang many to one. Many to one ini dari himpunan B yang memiliki banyak anggota dari himpunan A. Seperti ini. Kemudian many to many. Many to many ini berarti himpunan A dan himpunan B memiliki banyak, sama-sama memiliki banyak relasi atau anggota dari kedua himpunan atau masing-masing himpunan. Lanjut di bagian F, kumpulan entitas lemah. Pertama itu pertimbangkan entitas bagian yang secara unik diidentifikasi oleh course ID. Misalnya semester, course ID, semester, tahun, dan sek ID. Jelas entitas bagian terkait dengan entitas kursus. Misalkan kita buat set hubungan sek course antara bagian set entitas dan kursus. Ketiga, perhatikan bahwa informasi dalam sek course berlebihan karena bagian sudah memiliki atribut course ID yang mengidentifikasi kursus dengan bagian mana yang terkait. Keempat, salah satu opsi untuk mengatasi redundansi ini adalah dengan menyingkirkan hubungan sek course. Namun juga dengan melakukan itu hubungan antara bagian dan kursus menjadi implisit dan dalam atribut yang tidak diinginkan. Di sini bagian G, batasan kardinalitas. Pertama itu kami menyatakan kendala kardinalitas dengan menggambar salah satu garis berarah. Dalam kurung seperti ini, menandakan satu atau garis tak berarah. Di sini garis mendatar menandakan banyak antara himpunan relasi dan himpunan entitas. Yang kedua, hubungan 1 ke 1 antara instruktur dan siswa. Kemudian masuk di bagian kardinalitas pemetaan. Di sini one to one. Hubungannya itu 1 ke 1 antara instruktur dan siswa. Seorang siswa dikaitkan dengan paling banyak 1 instruktur melalui penasihat hubungan. Seorang siswa dikaitkan dengan paling banyak 1 departemen melalui stud, depat, dep. Di sini dia itu garisnya itu seperti ini untuk one to one. Ini ada arah panah untuk masing-masingnya antara atribut instruktur dan student. Kemudian lanjut one to many. Hubungan 1 ke banyak antara instruktur dan siswa. Di sini misalnya student. Seorang instruktur dikaitkan dengan beberapa atau termasuk 0 siswa melalui penasihat. Seorang siswa dikaitkan dengan paling banyak 1 instruktur melalui penasihat. Di sini seorang siswa itu dikaitkan dengan misalnya 1 instruktur. Kemudian many to one. Di sini dalam hubungan banyak ke 1 antara instruktur dan siswa. Seorang instruktur dikaitkan dengan paling banyak 1 siswa melalui penasihat. Dan seorang siswa dikaitkan dengan beberapa instruktur melalui penasihat. Di sini instruktur itu dikaitkan dengan paling banyak 1 siswa. Kemudian
siswa itu dikaitkan dengan beberapa instruktur. Kemudian many to many. Seorang instruktur dikaitkan dengan beberapa siswa melalui penasihat. Kemudian seorang siswa dikaitkan dengan beberapa instruktur melalui penasihat. Di sini. Jadi hubungannya itu banyak ke banyak. Lanjut di bagian F, pengurangan skema ke skema relasi. Ini ada 4. Pertama, himpunan entitas dan himpunan relasi dapat diekspresikan secara seragam sebagai skema relasi yang mewakili isi database. Yang kedua, sebuah database yang sesuai dengan diagram ER dapat diwakili oleh kumpulan skema. Kemudian 3, untuk setiap himpunan entitas dan himpunan relasi terdapat skema unik diberi nama himpunan entitas atau hubungan yang sesuai mengatur. Kemudian yang keempat, setiap skema memiliki sejumlah kolom, umumnya sesuai dengan atribut yang memiliki nama unik. Di sini entitas versus atribut. Ini kumpulan entitas. Dapat dilihat sendiri perbedaan entitas dan atribut. Kemudian di sini bagian H, entitas versus kumpulan hubungan. Di sini dapat dilihat di gambar tersebut, yaitu kumpulan sebuah entitas dan kumpulan hubungannya. Di sini ada section, administration, dan student. Ini ada simbol yang digunakan dalam notasi ER. Ini simbol untuk kumpulan entitas, ini simbolnya untuk kumpulan hubungannya. Kemudian ini untuk identifikasi hubungan kumpulan beberapa entitas lemah. Di sini ini merupakan simbol total peserta kumpulan entitas dalam suatu hubungan. Di sini label sendiri, ini simbolnya primary key dan ini simbolnya schematic attribute. Kemudian juga ini untuk simbol many to many, hubungan many to many. Kemudian ini untuk hubungan one to one, dan ini untuk hubungan many to one, dan ini untuk kardinalitas, untuk batas kardinalitas. Dapat dilihat sendiri simbol yang digunakan dalam notasi ER. Kemudian lanjut di bagian J, proses analisis dan desain basis data. Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kita dalam mendesain sebuah basis data. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama itu kita harus pahami proses bisnis utama. Kemudian kedua, ekstraksi atas entitas dasar. Kemudian yang ketiga, tentukan atribut setiap entitas. Kemudian yang keempat, tentukan relasi antar entitas berdasarkan proses bisnis. Kemudian yang kelima, buat rancangan tabel dan implementasikan pada sebuah RDBMS. Kemudian yang keenam, buat skenario query untuk menguji apakah desain basis data sudah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Oke, kita coba praktekkan cara membuat desain basis data. Di sini saya sebelumnya sudah pernah membuatnya. Di sini saya membuat basis data pada organisasi sekolah. Kita masuk dulu di bagian proses bisnis. Sesuai dengan yang di pertama itu, kita harus pahami proses bisnis utamanya. Di sini saya tulis, pada tugas kali ini penulis akan merancang basis data untuk menampung dan mengelola data tentang organisasi sekolah, mengenai data siswa, guru, sarana, dan prasarana. Selanjutnya, data yang telah tertampung digunakan untuk memperoleh informasi tentang. Di sini
Ada informasi tentang jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin, siswa yang memiliki saudara di sekolah yang sama. Kita hapus saja. Jadi ada 2. Nah, kemudian setelah itu ekstraksi atas entitas dasar. Nah, ini kita buat entitasnya. Entitas dasarnya yaitu ada kepala sekolah, wakil kepala. Nah, di sini untuk atribut peserta didik itu ada NIK, nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua. Kemudian di sini kantor pusat sekolah. Nah, di sini atributnya ada alamat, jumlah total, luas area, dan kapasitas. Jadi perlu diingat bahwa ini kita sudah kelompokkan. Nah, di sini ini untuk beda-beda, setiap beda warna ini sudah dikelompokkan. Kemudian sekolah. Sekolah itu atributnya kode pos, nama sekolah, luas area, jenis sekolah, jumlah siswa, jumlah guru. Oke. Kemudian di sini tentukan relasi antara entitas berdasarkan proses bisnis. Ini. Kemudian di sini kita ekstraksi entitas dasarnya. Nah, ini simbol warna biru ini kita ekstraksi menjadi tabel guru. Kemudian ini peserta kita ekstraksi menjadi siswa. Kemudian prasaran ini dari kantor pusat sekolah, ruang guru, musola, perpustakaan kita ekstraksi menjadi prasarana. Kemudian ini kita ekstraksi menjadi sekolah. Setelah itu buat rancangan tabel dan implementasikan pada sebuah RDBMS. Sini pertama itu kita buat dulu ER diagramnya dulu. Nah, untuk ER diagramnya itu seperti ini, yaitu ada tabel sekolah, prasarana, guru, dan siswa. Nah, di sini hubungan guru dan prasarana itu guru mengelola sebuah prasarana, kemudian prasarana itu dan sekolah itu hubungannya itu memiliki bahwa sekolah itu memiliki sebuah prasarana. Kemudian sekolah itu sebagai tempat, itu tempat belajar bagi seorang siswa atau tempat menuntut ilmu bagi seorang siswa. Kemudian hubungan guru dan siswa itu mengajar. Guru itu mengajar siswa. Di sini masih kosong, yaitu EER diagramnya. Jadi untuk membuat EER diagram kita menggunakan yang namanya MySQL Workbench. Kita tekan, kemudian kita tekan ini, lalu kita buat yang baru. Nah, di sini ini kita ganti namanya. Sini kita buat saja latihan 2. Oke, kemudian di sini kita tinggal masukkan. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk di EER diagram. Untuk menambahkan tabel, maka kita klik ini. Kemudian kita klik di sini. Oke, kita tekan dulu di sini. Ini kita tulis jadi tabel, judulnya itu tabel siswa. Seperti yang ada di sini, tabel siswa. Nah, kemudian kita masukkan data-datanya. Pertama itu ada, ini kita hapus dulu NIS-nya, kita hapus saja NIS-nya. Sini ada NIK,
Nah, ini gitu tipe datanya integer. Ini gitu kita jadikan primary key. Lalu ada nama itu tipe datanya varchar saja. Kemudian di sini ada tempat tanggal lahir. Ini kita menggunakan tipe data varchar juga. Ini tempat tanggal lahir kita menggunakan tipe data varchar. Di sini kita tulis saja di sini 30 saja karakter. Nah, di sini maksud dari 30 itu yaitu jumlah karakter ketika kita menginput tempat tanggal lahir. Kemudian sini kita ganti menjadi jenis kelamin. Oke. Sini itu menggunakan enum, yaitu L dan P. Sini L, tipe datanya enum, yaitu L dan P. Enum L, sini koma P, ini koma. Oke, kemudian lanjut. Nama orang tua. Sini kita menggunakan tipe data varchar. Nah, maka di sini selesai, kita tinggal close. Ini sudah jadi tabel data siswa. Kemudian lanjut kita buat lagi tabel data dari guru. Ini berarti guru. Untuk atribut guru itu ada, ini hapus saja nicknya, ada nip, tipe data in, kemudian kita jadikan primary key. Kemudian ada namanya juga, 45 saja, kita samakan dengan yang tadi. Kemudian alamat, tipe data varchar juga. Di sini alamat, untuk alamat ini biar 30 saja. Alamat itu 30 saja. Kemudian ini hapus saja jenis kelaminnya, selesai pakai jenis kelamin. Kemudian tempat tanggal lahir, kita menggunakan tipe data varchar. Oke, kemudian kita close. Maka di sini sudah jadi juga untuk tabel guru. Kemudian kita buat lagi tabel prasarana. Ini kita masukkan alamat,
di sini kode kita buat kayak kode-kode dari setiap prasarana, kode prasarana. Oke, untuk membedakan prasarana satu dan prasarana yang lain. Nah, tentunya kita dijadikan primary key. Kemudian di sini ini prasarana ini kode prasarana. Oke, kemudian di sini alamat, tipe datanya itu varchar saja. Kemudian di sini luas area, tipe datanya itu integer. Tipe datanya itu integer. Ini jumlah total, kita hapus saja. Nah, kemudian terakhir kapasitas. Sini tipe datanya juga integer. Setelah itu kita close lagi. Oke, seperti ini. Oke, maka setelah itu kita buat lagi tabel terakhir untuk sekolah. Nah, untuk tabel sekolah di sini kita judulnya sekolah. Oke, kita masukkan itu ada kode pos, tipe data in kita jadikan primary key. Lalu di sini nama sekolah, namanya itu nama sekolah. Sini tipe data varchar saja. Kemudian di sini luas area, kita menggunakan tipe data in. Lalu di sini jenis sekolah, nah di sini kita menggunakan tipe data varchar. Kemudian untuk jumlah guru dan jumlah siswa kita hapus saja. Kira tidak atribut tersebut tidak usah ditulis atau tidak terlalu dibutuhkan. Oke. Kemudian kita close lagi, maka tabel sekolah sudah jadi juga. Nah, di sini tinggal kita relasikan masing-masing tabel. Nah, ini kita close saja. Oke. Kemudian di sini kita tinggal relasikan masing-masing dari tabel. Hubungan pertama itu hubungan guru dan prasarana. Berarti guru dan prasarana. Nah, di sini guru itu hubungan dan prasarana itu pengelola. Guru itu sebagai hubungannya itu guru itu pengelola prasarana.
dan kita close kayak ini. Guru itu sebagai pengelola prasarana. Lalu kita hubungkan guru dan siswa. Guru kita hubungkan antara guru dan siswa. Oke. Oke. Nah, jadi di sini hubungannya itu siswa itu diajar oleh beberapa guru, dan biasanya satu guru itu mengajar satu siswa dalam satu kelas. Atau kayaknya kita hapus saja. Kayaknya lebih bagus kita bikin begini saja. Sini hubungannya itu mengajar. Oke, sini mengajar. Nah, maka ini terjadi relasi antara guru dan siswa itu, relasinya itu mengajar. Kemudian siswa dan sekolah. Nah, siswa itu hubungannya itu ini saya hapus, salah. Oke, kita hubungkan ulang. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekolah itu ditempati oleh beberapa siswa, maka hubungannya seperti ini. Ya, masuk dari tanda bercabang ini berarti sekolah ditempati oleh beberapa siswa. Kemudian hubungan antara sekolah dan prasarana. Berarti di sini kita buat tabel baru lagi sini. Kemudian jabatan guru. Kini kita tulis kepala sekolah. Kemudian di sini lagi ada kategorinya. Tipe datanya itu varchar. Ini tipe datanya kita ubah. Ini tipe datanya itu varchar. Jadi ini biar 16 sudah cukup. Kemudian di sini periode awal. Ini bisa periode jabatan awalnya. Periode awal dia menjabat. Sini juga menggunakan tipe data varchar.
Sini kita ubah saja jadi 30 saja. Kemudian kita close. Oke, maka di sini kita hubungkan seperti ini. Oke, kita hapus. Tadi salah, kita delete dulu. Close, kita hapus dulu. Kemudian kita hubungkan lagi sini. Oke, kemudian kita hubungkan lagi. Oke, jadi selain jadi guru itu juga itu memiliki jabatan dalam struktur organisasi sekolah. Itu misalnya kepala sekolah, seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita close. Oke. Kita hapus. kategori jabatan, kemudian kita close. Oke. Nah, jadi hubungannya itu seperti ini. Nah, jika kita ingin mengubah warnanya itu, maka tinggal kita ke properti. Nah, jadi seperti tadi proses analisis dan desain basis datanya. Lanjut di bagian keempat, desain basis data relasional. Nah, bagian A, pengertian normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Lanjut bagian B, database seperti apa yang bisa dinormalisasi. Tidak semua database bisa dinormalisasi, hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Kemudian tujuan normalisasi database. Tujuannya itu adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Masuk di bentuk tidak normal atau anormalis, atau biasa juga itu dinamakan universal table. Bentuk tidak normal atau unormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada
dengan mengikuti suatu format tertentu. Nah, misalnya di sini. Nah, di sana misalnya sini kode ruangan ini masih terbagi beberapa, terbagi dua. Kemudian misalnya R001 ini terbagi dua, kemudian R0002 terbagi dua juga. Maka di sini datanya ini masih teracak atau belum teratur. Masuk di 1NF atau first normal form. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Maka di sini kita pisah masing-masing baris menjadi satu nilai tunggal, seperti kode ruangan tadi yang pertamanya terbagi dua, kita pisah masing-masing, misal menjadi seperti ini, seperti gambar ini. Kemudian masuk di 2NF atau second normal form. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung fungsional terhadap primary key. Di sini maksudnya setiap atribut itu hanya bergantung pada satu primary key. Mohon maaf, tadi saya belum jelaskan bahwasanya di sini kita sudah dibentuk first normal form ini, kita sudah tentukan memang primary key-nya yaitu kode pasien. Kode pasien itu menjadi primary key. Kemudian lanjut di sini. Karena di sini atribut ini tidak boleh bergantung pada satu primary key, maka di sini kita pisah lagi menjadi kode obat ini kita jadikan primary key untuk nama obat dan harga. Kemudian kode dokter itu kita pisah lagi menjadi satu tabel lagi menjadi nama dokter dan nama dokter. Untuk 3NF atau third normal form, pada 3NF ini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Maksudnya di sini setiap atribut hanya bergantung pada primary key dan tidak boleh bergantung pada atribut lain. Makanya di sini kita pisah lagi menjadi, tadi kan kode ruangan masih ini kan masih berkode ruangan itu bisa dibilang masih bergantung pada atribut lain. Misalnya kode ruangan itu bergantung pada atribut nama pasien, atribut dokter, maka sini misal kode ruangan ini masih bergantung kepada nama pasien dan kode dokternya, maka di sini kita pisah lagi menjadi kode ruangan itu memiliki tabel, kita pisahkan menjadi tabel baru, yaitu kode ruangan itu masuk di kode pasien dan nama pasien. Jadi kode ruangan itu hanya bergantung ke kode pasien dan tidak bergantung ke atribut nama pasien. Seperti ini. Jadi kode obat juga bergantung, ini nama obat hanya bergantung pada kode obat. Nama dokter bergantung kepada kode dokter. Kemudian keluhan pasien, kode obat, harga, kode dokter itu bergantung pada kode pasien. Di sini saya membuat 4 tabel, yaitu tabel keluhan, tabel pasien, tabel obat, dan tabel dokter. Jadi beginilah bentuk dari
third normal form. Dari data yang mulanya atau awalnya teracak dan tidak teratur, kita melakukan sebuah normalisasi agar data tersebut dapat kita pahami dengan walaupun hanya kita melihatnya secara singkat. Kalau kita lihat seperti ini, bentuknya ini sudah mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita masuk di studi kasus. Oke, di sini studi kasusnya perusahaan XYZ. Pertama itu mengelola data produk dan kategorinya. Kedua mengelola customer. Ketiga mengelola data sales dan timnya. Dan keempat mengelola data pesanan. Aturan bisnisnya atau rules bisnis seorang customer dalam membeli produk melalui seorang sales, di mana sales tersebut tergabung dalam sebuah tim sales. Untuk EERD-nya perusahaan XYZ seperti berikut, yang seperti ini. Lalu untuk data perusahaan XYZ pada tabel yang ini, maka kita coba praktekkan atau aplikasikan menggunakan MySQL Workbench. Di sini saya sudah buat tabel sebelumnya untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama. Di sini kita tinggal tambahkan satu tabel lagi. Ini tabel sales team. Sini kita buat tabel sales team. Kita masukkan atributnya team ID, team underscore ID. Kemudian di sini kita menggunakan tipe data integer dan karakternya 11. Kemudian di sini sales team, di sini sales name. Di sini kita menggunakan tipe data varchar. Lalu kita apply, kemudian ini operasinya dalam bentuk SQL-nya yaitu create table studi kasus sales team. Ini tabel sales team. Ini atributnya team ID, kemudian sales name. Oke, lalu di sini kita tinggal apply. Maka ini berhasil di apply, kemudian finish. Oke. Lalu di sini kita tinggal cari foreign key-nya. Ini foreign key-nya. Foreign key name-nya misal di sini foreign key name-nya product. Mohon maaf, di sini foreign key name-nya misalnya di sini foreign key name-nya status ID, customer. Kemudian di sini referensi ini referensinya di bagian order, studi kasus order. Kemudian
Oh, mohon maaf, di sini referensinya itu di customer status, kemudian kolomnya itu status ID. Oke. Di sini kita tinggal apply. Oke, forensic. Oke, kita apply. Oke, berhasil. Kita finish. Kemudian untuk order, kita cari order ini order. Order itu kita forensic. Untuk forensic key-nya sini forensic order, referensinya itu customer, kemudian sini customer status. Misal di sini forensic key-nya customer, kemudian di sini kita pilih order. Ini forensic key-nya tulis order, lalu itu di kasusnya itu customer, ini referensi kolomnya, ini kolomnya order ID, referensi kolomnya itu customer. Kita tinggal apply, kemudian apply lagi. Oke, sukses, finish lagi. Di sini mohon maaf, di sini order, kemudian di sini juga line item, kemudian untuk referensinya itu line item, order, kemudian di sini item ID, lalu line item apa? Again ID. Di sini ternyata tidak ada, kita hapus saja. Oke, di sini seharusnya di sini seharusnya sales agent, kemudian referensinya order lagi, order, kemudian referensinya itu sales agent, kemudian di sini kita pilih order, kemudian di sini untuk referensi kolomnya itu agen, pilih agen ID. Lalu karena sudah sesuai, tinggal kita apply. Kita apply, kemudian apply lagi. Oke, selesai, finish. Lalu
kan order table, lalu line item, kita cari line item, ini line item. Nah, di sini untuk foreign key nya itu terus di sini namanya line item to oke. Harusnya begini nama FK. Oke, mohon maaf tadi harusnya seperti ini supaya memudahkan ketika kita cari nanti foreign key nya. Ini line item, misal kita ke line item ke order ID, kita ke order, maka referensi kolomnya itu order, kemudian ini pilih item, lalu di sini pilih order ID. Oke, di sini lagi line item, kemudian line item itu ke produk. Ini referensi kolomnya itu produk, kemudian pilih item, untuk referensi kolomnya itu product ID. Nah, oke, quantity. Jadi di sini tinggal kita apply, kemudian kita apply. Oke, berhasil, kemudian kita finish. Lalu di sini kita pilih lagi produk. Kita cari produk. Ini produk tabel. Sini untuk foreign key nya itu sini FK produk to produk ke produk kategori. Produk kategori. Nah, di sini referensi tabelnya itu produk kategori, lalu kolomnya produk ID, kemudian untuk referensi kolomnya kategori ID. Oke, kita tinggal apply dan apply lagi. Oke, selesai. Lalu sales kita ke sales agent. Kita ke sales agent. Oke, untuk foreign key nya itu sales agent ke sales team. Ini hubungan dengan sales team. Untuk tabel referensinya itu sales team, kemudian referensi kolomnya agent ID, kemudian untuk kolomnya itu agent ID, untuk referensi kolomnya tim ID. Oke, kita apply. Dan finish. Di sini kita tulis lagi sales agent itu ke order. Sini referensi kolomnya itu order, kemudian di sini agen, kemudian order ID tapi oke, tinggal kita apply, kemudian apply. Oke, selesai. Nah, setelah itu
Setelah kita cari masing-masing untuk foreign key-nya. Foreign key ini fungsinya supaya nanti datanya itu teratur dan tidak teracak ketika nanti kita memasukkan sebuah data. Jadi jika datanya tidak sesuai dengan kolom yang satu, maka otomatis ketika kita masukkan data akan error. Oke, kita tinggal ke database, kemudian connect to database. Sini tinggal kita oke saja. Maaf, sini kita ke maaf, sini kita ke database. Kemudian setelah itu next. Sini kita pilih studi kasus. Kemudian kita pilih next. Kemudian next lagi. Kemudian execute. Kita tunggu sebentar. Maka setelah itu next. Setelah itu next lagi. Di sini saya pun demi video yang iko masa go setelah ada ER diagramnya, customer ini di bawah sini, kemudian produk atas sini, order di sini, lalu customer di sini, kemudian produk kategori
di sini, lalu line item di sini, kemudian sales team di bawah sini, kemudian sales agent ke sini. Oke, ini harusnya kemudian kita ke customer status. Kita ke customer dulu, kita close dulu customer, kita select row. Oke, maka ini tinggal kita isi lagi. Sel di sini 3, di sini Evelyn, kemudian di sini kita masukkan 5, kemudian di sini 5, kemudian di sini 5. Coba kita tes apply. Oke, berhasil. Kemudian finish. Oke, kita masukkan lagi untuk line itemnya. Untuk line item di sini kita tinggal select rows, coba kita ke diagramnya. Oke, line item dulu. Lalu di sini kita ke line item. Item ini kita select rows-nya. Oke, kayaknya kita close dulu. Kita ke line item tabelnya dulu. Oke, harusnya ini PK, kemudian not null. Oke, kita coba apply lagi, lalu kita ke select rows. Oke, kan di sini kita tinggal tulis lagi untuk line itemnya itu di sini 1, kemudian di sini 1, kemudian di sini 1, kemudian kuantitinya 6, kemudian di sini 2, kemudian di sini 1, kemudian di sini 5, kemudian di sini 3, 4. Lalu di sini 3, di sini 2, di sini 3, kemudian di sini 24 dan seterusnya. Kita coba apply. Oke, apply. Oke, masalah
Coba kita ke line item, kita ke foreign key nya, ini order, produk, berarti ini ke produk. Lalu di sini untuk referensinya produk ID. Kemudian untuk order, kita pilih order ID. Kita coba apply. Finish. Coba kita reverse engineer, kemudian next, kemudian next. Execute, next, finish. Customer satu tidak dapat. Ternyata. Oke. Coba kita close dulu, kemudian kita ke ini, lalu line item kita select row kembali. Sini kita tulis 1, sini kita tulis 1, di sini kita tulis 1, di sini kita tulis 6, dan di sini kita tulis 2, kemudian kita tulis 1, kemudian kita tulis 5, kemudian kita tulis 34, sini kita tulis 3, kita tulis 2, kita tulis 3, kita tulis 24, dan seterusnya. Kemudian kita apply. Oke, masih error. Sabar. Kayaknya dari kasih masuk datanya ini salah. Kayaknya dari customer ke customer status dulu. Di sini. Sabar. Ini kita alter table dulu. Kemudian foreign key. Coba kita foreign key nya ke customer, status. Sini untuk referensinya itu customer, lalu di sini customer ID, kemudian di sini ke status ID. Kita di sini status ID, kemudian di sini status ID. Kita coba apply. Share. Kita cancel dulu. Sini customer status ID, kemudian kita pilih ini, kemudian customer ID, kita apply.
Coba kita ke customer, kemudian kita select row lagi. Sini kita tulis 4, kita tulis 4. Kemudian di sini ocean, kemudian di sini 5. Kita coba apply. Oke, berhasil. Oke, setelah itu baik, jadi ternyata datanya itu harus diisi secara terurut, mulai dari customer kemudian ke customer status. Karena nanti datanya itu akan saling berkaitan. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai studi kasus kali ini. Saya rasa masih banyak kekurangan yang saya lakukan pada studi kasus ini. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan sesuai dengan pemahaman materi yang saya dapat. Oke. Lalu kemudian terakhir saya ucapkan sekian, terima kasih. Semoga video dari saya bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.